Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu siqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, dan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, maka agar kesabaran kita tetap terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah bersama seorang hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang? Dan orang yang beriman, apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai seorang hamba ketika dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Allah menghiburnya dengan kalimat, inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini bentuk Allah membersamai seorang hamba ketika dalam keadaan diuji. Allah membersamai seorang hamba juga ketika dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada banyak dosa-dosa. Karena dia banyak mendapatkan kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang akan menjadi penghalang untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya. Akhirnya terhalang dari mengingat Allah tepat waktu karena dia sibuk menikmati hidupnya. Dan akhirnya terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja, bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut. Lalu dia tidak bisa menghadap Allah, curhat kepada Allah hal yang selama ini dia lakukan. Justru ketika dia diuji oleh Allah, mudah bagi dia untuk bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, bahkan dia menangis dalam doa. Ketika Allah kasih dia nikmat, sujudnya hilang, malamnya lelap, bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah enggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Ketika dalam keadaan seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak ke dalam istidraj. Sekian dari saya perwakilan dari cleaning service.
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.